Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana saya di sini dan rekan-rekan di rumah semoga selalu sehat walafiat atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila dalam perspektif agama Islam. Melalui sejarah yang panjang, Pancasila lahir dan hadir untuk bangsa Indonesia sebagai filsafah kebangsaan. Di dalamnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa plural, yaitu sebuah negara maritim dengan 18.000 lebih pulau, membentang di muka bumi ini di dataran Katulistiwa yang subur dan beragam etnis dan adat budayanya. Dengan serba keragaman yang ada di Indonesia, jelas tidak mudah mengurus keberagaman yang ada di bangsa Indonesia. Apalagi tanpa adanya stamina spiritual yang luar biasa dan saling perhatian kepada antar masyarakatnya. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para founding father telah menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun ruh dan nilai Pancasila seakan tidak lagi memberikan semangat dan semarak dalam menggelorakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tajam hingga hari ini merupakan bentuk pengkhianatan struktural terhadap sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah lama tersia-sia dalam limbo sejarah. Sebelum ekonomi Pancasila yang dijadikan untuk mensejahterakan rakyat dengan mengusung asas kekeluargaan justru digilas habis oleh neoliberalisme. Bumi, air, dan udara beserta seluruh kekayaan sumber alam sudah dikapling-kapling oleh kekuatan modal yang dikuasai oleh asing. Sementara itu, di samping keruwetan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, terdapat sebagian umat Islam yang masih bercita-cita mengembalikan 7 kata dalam Pancasila sebagai mana tercantum dalam Piagam Jakarta. Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara didampingi oleh sebagian umat Islam sebagai kesalahan dalam memenuhi bentuk dan ideologi negara. Sementara itu, di samping kerumitan penyelenggaraan negara Indonesia untuk mensejahterakan dan memakmurkan warganya, masih terdapat sebagian umat muslim yang bercita-cita ingin merubah ideologi bangsa Indonesia, itu Pancasila, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah Islamiyah, yang dimana ini sangatlah tidak cocok dengan keberagaman yang ada di negara Indonesia, yang yaitu diganti dengan syariat Islam untuk keseluruhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari tafsir. Secara etimologi, kata tafsir berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata fasyar yufasiru tafsiran, yang berarti al-bayan atau al-idhah atau penjelasan. Ada juga yang mengatakan kata tafsir berasal dari kata fasir atau
tafsirah, yang berarti pengamatan dokter terhadap air dan urin yang digunakan sebagai indikator penyakit. Secara umum, perkataan tafsir mengandung arti menjelaskan, menguraikan, atau dapat dikatakan bahwa tafsir mengandung arti penjelasan atau penafsiran. Sementara itu, secara konseptual, tafsir sering didefinisikan sebagai kasf al-murad an al-muskil, atau menjelaskan apa yang dimaksudkan dari kalimat yang sulit. Selanjutnya saya akan membahas pengertian hadis. Menurut ahli hadis, bahwasanya pengertian hadis adalah segala sesuatu yang berisi biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat yang melekat pada beliau, baik berupa fisik atau seperti tubuh, rambut, dan sebagainya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah psikis dan akhlak kesehariannya, sebelum ataupun sesudah diangkat menjadi rasul. Sedangkan menurut para ahli fikih, yang mana memandang hadis sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu, melainkan hanya masuk dalam suatu pekerjaan yang status hukumnya lebih utama dikerjakan. Jadi menurut dua definisi hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Langsung saja kita masuk ke sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memiliki dalil dari Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Tafsirnya dari Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar berkata, katakanlah, hai utusanku, dia Allah Maha Esa. Ayat 1. Inilah pokok pangkal kaidah puncak dari kepercayaan, mengakui bahwa yang diperlukan itu Allah namanya, dan itu adalah nama dari satu saja. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha Esa, mutlak Esa, tunggal, tidak bersekutu dengan yang lainnya. Pengakuan atas kesatuan atau keesaan atau tunggalnya Tuhan, namanya ya Allah. Kepercayaan itulah yang dinamakan tauhid, berarti menyusun pikiran yang suci murni, tulus ikhlas bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Sebab pusat kepercayaan di dalam pertimbangan akal yang sehat dan berpikir teratur hanya sampai kepada satu. Sesuai dengan ayat di atas, sangatlah jelas bahwa manusia harus mengakui dan meyakini adanya Tuhan itu satu. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu. Dalam Pancasila, sila yang pertama, juga terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Hablum minallah. Dalam berhadapan dengan Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan kepada Tuhannya yang kita mengabdi kepadanya. Yang kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat dalil dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsirnya dari Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah menganjurkan agar menegakkan keadilan, juga menjadi saksi dengan adil dan terhadap keadilan, yakni jangan menjadi saksi dalam suatu yang tidak adil,
dan janganlah karena terdolong oleh rasa kebencian dan permusuhan sehingga berlaku tidak adil. Tetaplah kalian berlaku adil, sebab perilaku adil itulah yang membuat kita lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah selalu kepada Allah dalam semua amal perbuatan. Sungguh Allah mengetahui sedalam-dalamnya amal perbuatan. Semua yang baik akan dibalas dengan yang baik, sedangkan yang jahat akan menerima akibat balasannya. Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat dengan takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih dalam kehidupan pribadi, apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda merasa kasihan kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seorang memerlukan kasih, maka berlakulah adil. Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapatkan sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh diberikan kepada dia karena menghambat jatuhnya hukum atasnya. Karena itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal seperti perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Terdapat dalil dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Tafsirnya dari Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir. Keragaman adalah sunatullah karena Allah. Ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari keturunan yakni Nabi Adam dan Hawa. Sesungguhnya pada hakikatnya mereka setara, menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keragaman ini bukanlah untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal, saling bekerja sama, dan saling memberikan manfaat. Seluruh manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka dan bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya, khususnya terkait keragaman. Di dalam ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, dan kerjasama, menghapus diskriminasi. Selanjutnya yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat dalil dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan dari rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tafsir dari Tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi Asy-Syiddiq dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat 159. Asy-Syiddiq memberikan penjelasan bahwa dalam musyawarah yang dilakukan oleh Nabi
terdapat beberapa kaidah-kaidah. Di antaranya yang pertama, musyawarah itu berbeda-beda menurut keadaan masyarakatnya, waktu dan tempat di mana masyarakat tersebut tinggal. Dan yang kedua, apabila Nabi telah menetapkan suatu kaidah dalam agama, maka seolah-olah kaidah tersebut menjadi agama yang wajib ditaati oleh umat manusia, umat Islam terutama. Yang ketiga, apabila Nabi telah menetapkan kaidah-kaidah tersebut, berarti Nabi telah menjalankan dasar dalam bermusyawarah. Dalam tafsir ayat ini, Hasbi juga mengutip hadis Nabi sebagai penguat dan dasar untuk menetapkan musyawarah sebagai bentuk ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan umat. Arti hadis yang dikutip tersebut berbunyi, "Saya tidak melihat seorang yang lebih baik bermusyawarah dari Rasulullah. Beliau meminta pendapat-pendapat dari sahabatnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Abu Hurairah. Yang terakhir, syiar kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tafsir dari Al-Wajiz dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Asy-Syaili. Makna kata al-adl keadilan, dan di antaranya tauhid, al-ihsan kebaikan, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan menunaikan hak orang yang terdekat, memberikan hak kepada kerabat-kerabat berupa silaturahmi dan kebaikan. Anil fasya, dari perbuatan keji, zina. Yaiskum, dia menasihatkan kalian, memerintah dan melarang. Tadzakarun, agar mereka ingat, yaitu mengambil pelajaran. Maka ayat firman-Nya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu keadilan, bahwa Allah memerintahkan dalam Alkitab yang Dia turunkan sebagai penjelasan atas segala sesuatu, memerintahkan kepada keadilan, dan diantaranya dengan menyembah Allah dengan berzikir dan bersyukur kepadanya, karena Dia adalah yang maha mencipta dan yang maha memberikan nikmat, dan engkau meninggalkan peribadatan selainnya, karena selainnya tidak menciptakan dan tidak pula memberikan rezeki dan nikmat. Oleh karena itu, lafaz ini ditafsirkan dengan la ilaha illallah, kebaikan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi dan menjauhi larangan dengan terus merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga kewajiban ditunaikan sesuai dengan kriteria yang diminta dengan baik, serta menjauhi larangan karena takut kepada Allah. Allah memerintahkan hal itu dalam kitabnya agar kalian ingat mengambil pelajaran dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, sehingga dengan kalian mendapat kesempurnaan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, ayat ini sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan sampai agar kamu dapat mengambil pelajaran, merupakan ayat Al-Quran yang paling mencakup perihal kebaikan dan keburukan, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali telah diperintahkan pada ayat ini. Begitu pula segala keburukan telah dilarang dalam ayat ini. Baik, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan adalah secara umum bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yaitu sebuah nilai universal yang luhur. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai Islam
dalam risalahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja keduanya secara eksistensial memiliki hak otonomi tersendiri. Artinya bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Tidak dapat disatukan. Pancasila tidak akan menjadi agama dan agama pun tidak akan menjadi ideologi. Tetapi secara substansial, Islam dan Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam artian nilai-nilai yang dikandungnya. Hal ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa perumusan ide Pancasila sejatinya diilhami oleh konsep dan nilai-nilai keislaman. Penegasan ini berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud nilai-nilai Pancasila bersesuaian dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam atau khilafah. Pemikiran ini pula sangat menganjurkan bahwa nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang dalam sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berpikir secara khilafah atau secara Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.